Dia Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kita. Kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Juli ini, dan kita akan juga mengenang akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang-orang percaya, supaya kelak kita boleh bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa. Letakkan semua beban-bebanmu di kaki Yesus. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Taruhlah segala pergumulan kita kepada Tuhan, karena Dia sanggup untuk memulihkan kita. Yang sakit disembuhkan, yang buntu jalannya Tuhan bukan jalan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami untuk memberkati kami dalam pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Engkau sungguh baik dan hebat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Bersyukur pada Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Bila selama beberapa jam ke depan kami mau fokus pada Engkau Bapa. Kami datang pagi hari, datang menghampiri-Mu bukan karena jadwal, bukan karena hari ini hari Minggu. Tapi bila kami datang Tuhan, karena kami haus akan Engkau, kami rindu pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kita boleh ada di tempat ini, sebagaimana ada kita hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia-Nya. Haleluya. Yang pertama saya undang kita untuk bangkit diri, kita angkat pujian. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap Tamu Bapa. Semua
pembimbing kita pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk datang menghampiri-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Bapa, ketika kami datang dengan segenap kerinduan kami untuk datang menghadap Engkau Bapa, karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, bila Engkau yang menguasai hati pikiran kami, menguasai ruang ini Bapa, sehingga ibadah kami pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kasih-Mu melingkupi kami semua di pagi hari ini, Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Jemaat Tuhan tetap tinggal berdiri bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, sambil mengangkat tangan ke kanan kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Saya kembali menyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Kita boleh beribadah kepada Tuhan, saling melihat satu sama lain secara nyata, bukan lewat media sosial. Kita terus akan memuji Tuhan di pagi hari ini dengan pujian mengatakan, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota.
lakukan pujian yang pertama tadi, bahwa kebesaran bulan Tuhan dalam hidup kita semua adalah kasih karunia. Pujian yang kita naikkan berusaha menyatakan bahwa penyamun dan di sini Tuhan juga diberi anugerah. Penyamun ini tidak pernah ke sekolah tinggi, tidak pernah ikut pemuda, mungkin pemuda mungkin tidak pernah ikut ibadah ayah, tapi karena dia mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberi anugerah, dia diselamatkan. Mari kita akan pujian sekali lagi ayat pertama dan ayat kedua. Tercurah darah Tuhanku di Golgota. Berulang tahun di bulan Juli ini boleh maju ke depan, akan menyalakan lilin, nanti akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Silakan. Sambil lilin dinyalakan ditangkap, ya, bersinar. Yang berulang tahun di bulan ini ditampilkan Julian.
Mari saya ucap firman Tuhan, kami berdiri, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan. Katakan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus
buat kami hari ini, yang kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami merindukan ada kebenaran firman Tuhan yang kami baca menjadi perenungan buat kami sekalian, biar kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan tanamkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan hari ini di hati kami masing-masing, dan mampukan kami dengan setia untuk melakukannya, untuk mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang hadir pada pagi hari ini. Engkau simpan jauh hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat rindu, bukan hanya kami yang ada di dalam ruangan ini diberkati oleh Tuhan, tetapi siapapun mereka, setiap telinga yang sempat mendengarkan ibadah kami hari ini, kami rindukan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami siap membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, kita di tempat ini sudah 1 bulan lebih, berarti hari ini empat minggu ya. 4 minggu kita beribadah di tempat ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah melakukan ibadah. Beberapa hari kemarin saya dikunjungi teman saya, satu alumni waktu saya kuliah di Manado. Saya juga kaget berapa puluh tahun nggak ketemu, tiba-tiba dia telepon, ternyata dia ada kunjungan ke sini majelis mereka, kebetulan dia pelayanan di Jakarta. Dia bilang kebetulan lewat, saya ingat gitu. Dia telepon, kemudian singkat cerita dia mampir pas masuk di depan, dia bilang, oh di sini ya tempat ibadahnya, tapi dia belum lihat ke dalam sini. Dia di sini ya, dia bilang ibadahnya. Saya bilang iya, saya pikir maksudnya dia ya. Saya bilang iya memang di sini. Iya, saya ingat saya dulu beberapa tahun lalu gitu, saya ingat tuh dia dulu waktu kita masih ibadah di sana, di ujung sana. Saya pernah tahu itu ada teman-teman yang akan dari Bandung, termasuk dia datang cerita-cerita soal pelayanan. Kebetulan dia pelayanan di gereja Gerakan Pentakosta. Saya dulu dari gereja itu. Jadi ngobrol-ngobrol banyak tentang pelayanan, dan dia bilang, gimana, udah berjalan belum? Udah ibadah belum? Saya bilang, puji Tuhan, kita udah ibadah. Dia bilang, oh enak ya, enak sekali gitu, udah ibadah. Saya bilang, emang di sana belum? Kebetulan dia di Tangerang, tapi dia pelayanannya di Jakarta, di Taman Kota. Belum, kita belum ibadah katanya. Dia bilang, gimana? Tapi jemaat-jemaat mau ya datang katanya. Saya bilang, mau. Saya bilang, mau datang. Oh gitu ya, ya puji Tuhan lah. Dan kalau sudah berjalan, saya kasih tunjuk dia. Dia pikir karena dia masuk, dia lihat ada tulisan GKRI, jadi dia lihat kursi-kursi di situ. Dia pikir kita ibadahnya di situ. Akhirnya dia jalan gitu. Kebetulan ada 3 orang. Ya, akhirnya saya tunjukin, saya bilang kita ibadahnya di sini. Oh di sini, dia bilang. Oh di dalam sini, saya pikir tadi ngobrol-ngobrol di depan katanya. Akhirnya saya kasih dia masuk, sehingga dia bilang, oh luar biasa itu gitu kan, dia bilang gitu kan. Ternyata udah berjalan, dan saya bersyukur gitu, kita ngobrol-ngobrol. Saya senang dia tiba-tiba bisa kunjungan ke sini, dan dia juga doain saya, doain pelayanan di depan. Saya bilang membutuhkan doa untuk pelayanan kita di tempat ini gitu ya. Dan puji Tuhan sih berjalan, walaupun kita tetap dengan protokol yang ada gitu. Saya bilang dia bersyukur karena kita pun sampai saat ini masih belum bisa, dia bilang masih belum bisa. Nah, jadi kita ya ibadah aja di rumah masing-masing, dan ini dia kebetulan kunjungan ke sini. Nah, puji Tuhan saudara, jadi saya sangat bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita sudah keempat kali hari Minggu, berarti sudah 4 minggu ya kita ibadah dari minggu pertama bulan kemarin dan masuk hari ini di minggu pertama lagi di bulan Juli ini. Kita bersyukur pada Tuhan, ada kesempatan buat kita untuk kita berkumpul lagi bersama-sama walaupun dengan kondisi yang masih seperti ini, tetapi kita sangat yakin dan percaya bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, bahwa Tuhan hadir dan Tuhan bekerja di sana untuk melawat kita semua. Amin. Mari kita langsung buka Alkitab kita. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya akan bahas, ayat ini sudah pernah saya sampaikan saudara, tetapi di tema yang berbeda saudara, dengan tema yang hari ini.
Mazmur pasal 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Sudah ketemu semuanya, amin? Mari kita akan baca bersama-sama. 2, ya. Nyanyian dia. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengar, merenungkan, memeliharanya dalam hati, dan kita sangat berbahagia ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya memberikan tema renungan kebenaran firman Tuhan di Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 tentang kalahkan rasa takut dengan iman. Dan hari ini saya akan memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan tentang berjalan bersama Tuhan. Ya. Berjalan bersama Tuhan. Mazmur 121 ini saudara merupakan nyanyian ziarah. Kalau kita lihat di 121 ini dituliskan nyanyian ziarah. Nah, Mazmur ini merupakan nyanyian ziarah. Jadi salah satu Mazmur yang dipakai oleh para peziarah dalam perjalanan mereka mendaki ke Gunung Sion selama pesta-pesta besar di Bait Suci, ya dituliskan di situ. Nah, hingga saat ini saudara, kalau kita lihat Mazmur ini dipakai sebagai mengawali sebuah perjalanan. Jadi dalam Mazmur 121 ini mengungkapkan pada kita semua bagaimana Tuhan itu sempurna. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita katakan bahwa Tuhan itu sempurna, nah apa saja yang dilakukannya? Mazmur mengungkapkan pada kita semua bahwa Tuhan menjamin seluruh hidup kita. Amin. Tuhan menjamin seluruh kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berkaitan dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang kita rasakan dalam hidup kita? Apa sih saudara yang kita rasakan selama kita mengikut Tuhan dan kita berkata, saya terus berjalan bersama dengan Tuhan? Apa yang kita rasakan saudara? Apa kira-kira yang kita rasakan? Tembung, ya. Apa ya? Banyak banget. Salah satunya saudara, apa yang kita rasakan ketika kita berkata bahwa saya berjalan bersama dengan Tuhan? Pertolongan Tuhan pada waktu kita sakit. Haleluya. Ya. Pertolongan Tuhan ketemu enggak ketika kita dalam kondisi sakit, ya. Aman-aman, apalagi kira-kira? Damai, tenang, sukacita, banyak saudara. Kalau kita tanya, saya tanya Bapak Ibu, ini nggak habis-habis, terus sampai pagi ada lagi jawabannya, ada lagi jawabannya. Aduh, banyak banget gitu ya. Tapi memang benar saudara ya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Mazmur dikatakan mengungkapkan pada kita bahwa Tuhan yang menjamin seluruh hidup kita, jadi kita benar-benar merasakan kedamaian, kenyamanan, ketenangan di dalam kehidupan kita. Asalkan benar kita berkata bahwa saya berjalan bersama dengan Tuhan. Orang di sekeliling kita udah ribut, udah kayak apa situasinya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, kita pasrahkan seluruh hidup kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Sehingga kita tetap merasakan ketenangan, kenyamanan, ya, damai. Kenapa saya takut kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan? Benar? Berbeda saudara dengan orang yang ya biasa-biasa saja gitu. Dia nggak merasakan bahwa
nggak mungkin dia berkata saya berjalan bersama dengan Tuhan. Pokoknya hidup saya setiap hari ya saya jalani hidup saya. Tetapi ketika kita merasakan, ketika kita berkata bahwa saya berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat, bahwa hidup ini ya saya boleh lalui dalam kehidupan saya hari lepas hari, itu semua karena berkat Tuhan. Karena memang saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kita semua merasakan pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di ayat yang pertama dikatakan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Di ayat yang kedua dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Memang pertolongan kita hanya berasal daripada Tuhan. Di saat-saat kita dalam kondisi yang sulit, di saat-saat kita dalam situasi yang tidak nyaman, bisa saja kita mungkin lari kepada sahabat kita yang terdekat. Lari kepada seseorang, coba saya mau mencari pertolongan, ya. Tetapi pertolongan kita yang sesungguhnya di ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Benar-benar berasal dari Tuhan. Saya cuma selalu secara pribadi selalu berdoa sama Tuhan, tolong. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tolong ajar saya untuk saya benar-benar meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Ya. Supaya sungguh kehidupan saya merasakan bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Ajar saya untuk selalu saya hanya memanggil nama Tuhan Yesus dalam situasi sulit apapun, tolong Tuhan. Cuma itu selalu yang saya minta sama Tuhan. Ya. Saya minta Tuhan tolong jangan sampai saya berbuat dosa di depan Tuhan. Jaga hati saya, itu setiap saat saudara. Saya berusaha belajar, walaupun mungkin kita tidak tahu ke depan, tetapi hal itu saudaranya saya percaya. Kalau soal berkat Tuhan, saya nikmati kok setiap saat. Sehat, Tuhan kasih nafas hidup buat saya. Ya, saya bersyukur anak-anak boleh pulih, anak-anak boleh sembuh. Ya, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah doakan. Dan saya semua merasakan kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya suka cerita sama anak-anaknya, menginspirasikan. Mama sungguh bersyukur pada Tuhan kasih sehat, ya. Saya bisa merawat mereka dalam kondisi sakit pun. Saya bilang ini dalam hati saya, ini bagian dari pelayanan dan saya harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Kalau saya bersungut-sungut, saya nggak dapat berkat, saudara. Ya, saya lakukan aja dengan sukacita. Kadang-kadang walaupun anak-anak mungkin rasa risih, udah lama nggak apa-apa kok begini dan begitu. Saya coba berusaha semampu saya apa sih yang bisa saya lakukan untuk mereka, karena saya tahu ini bagian dari pelayanan, bukan saya mati-mati. Memang itu anak saya yang harus saya urus, saya rawat. Tetapi kembali lagi ke kebenaran firman saudara, bahwa ini merupakan pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan hanya di mimbar saja di sini, di tengah-tengah jemaat Tuhan, tetapi dalam keluarga pun Tuhan izinkan, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk melayani. Kita mau melayani Tuhan, melayani keluarga, ya. Saya bersyukur dikasih kesempatan untuk melayani Pak Asis selama masih hidup. Kemarin ketika ada orang berkunjung ya untuk ngobrol, dia bilang tapi ibu enak ya, senang ya, masih bisa merawat bapak. Dia bilang ibu ada kesempatan merawat bapak. Saya bilang itu kan itu ada kesempatan buat saya untuk saya melayani, berarti kan melayani suami ketika masih ada. Dan sekarang tanggung jawab saya melayani anak-anak, melayani jemaat, dan siapapun yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya coba layani. Saya berusaha sedapat mungkin dengan kemampuan yang Tuhan berikan buat saya untuk saya melayani. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, berbagi buat sesama. Atau apa yang bisa saya lakukan? Saya mau lakukan, saya mau belajar untuk lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menopang saya, Tuhan yang akan menolong saya, memampukan saya untuk saya bisa melakukan segala hal. Dan tentunya apa yang saya lakukan saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di ayat yang ketiga dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saya melihat di sini ayat yang ketiga, bagian yang pertama, saudara, berkat yang pertama yang saya dapati adalah Tuhan penjaga kita. Ya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan penjaga kita.
Tak kala pemazmur saudara melayangkan matanya ke arah Bukit Sion, tempat yang dianggap kudus, yakni bukit Tuhan dikatakan. Seperti yang tercatat di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang kelima. Coba kita lihat Mazmur 3 ayat 5. Apa kata firman Tuhan? Mazmur pasal 3 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama sampai ayat 6. 1, 2, ya. Dan ia menjawab aku dari dunia. Amin, saudara. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, mereka percaya bahwa di sanalah bersemayam Tuhan Sang Pencipta. Karena itu, kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi, dari manakah akan datang pertolonganku? Kembali lagi kita lihat terus, pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah pemazmur mengungkapkan pada kita bahwa Dia yang menjamin, Tuhan yang menjamin seluruh keberadaan hidup kita, karena Dia penjaga di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita melihat seterusnya, saudara, dan ini merupakan jawaban yang pasti, ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, seperti tadi di dalam Mazmur pasal 3. Aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Merupakan jawaban yang penuh pasti, saudara, tentang Tuhan kita. Pemazmur ini menyaksikan bahwa Tuhannya beda dengan Tuhan yang disembah nabi-nabi Baal. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja, saudara, waktu Nabi Elia. Coba kita buka 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 27. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-27. Mari sama-sama lagi, 1, 2, ya. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggilan lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat akan ayat firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 27 ini, pada waktu diadakan pertarungan antara Nabi Elia dan nabi-nabi Baal, saudara. Para nabi telah capek menari-nari, ya. Api belum turun dari langit. Itu sebabnya Elia pada saat itu di dalam 1 Raja-Raja ini, saudara, 18 ayat 27, Elia sempat berkata, panggillah lebih keras. Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin ia bepergian, mungkin ia tidur dan sebagainya. Panggillah lebih keras. Pemazmur, saudara, hendak mengatakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan sepanjang sejarah, terus menerus memelihara dan memelihara. Ini pemazmur, saudara, menyatakan bahwa sepanjang sejarah bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang menjaga kita, memelihara hidup kita, dan Dia tidak akan pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Amin. Ayat yang keempat, kalau kita lihat, saudara, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya. Makanya dinyatakan di sini bahwa Dia Tuhan yang terus memelihara hidup kita, yang terus menerus menjaga akan kehidupan kita. Karena di ayat yang keempat dikatakan Dia tidak terlelap dan Dia tidak pernah tertidur. Mungkin beberapa kali saya kasih contoh di sini bagaimana seorang anak ketika menjaga bayi, kita ibu-ibu yang pernah merawat anak kita, yang pengen anak kita tertidur, ya nggak taunya kita yang tertidur, anak kita bangun. Benar nggak? Kita udah pulas, nggak tahu anak kita udah turun diam-diam pelan-pelan dia keluar main, ya. Tetapi kalau Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur dikatakan. Dia Tuhan yang menjaga, ya. Menjaga kehidupan kita setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Di saat kita menangis, di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang menopang kita. Sebagai ibu-ibu yang pernah merawat, menjaga jumlah anak kita masih kecil, kadang-kadang anak kita mungkin gak nangis, ya, kita tertidur pulas gitu saking capeknya, benar? Dan pernah nggak ibu-ibu merasakan itu, ibu-ibu yang sekarang anaknya udah besar-besar, gitu ya?
anak kita udah nangis-nangis, ya. Kitanya saking udah lelah, udah capek, nggak tahunya kita udah ketiduran. Ya. Saya pernah ngalamin dulu waktu Yesua kain, dia udah nangis kejar-kejar, nggak tahunya saya saking capeknya, saya pulas tidur, tinggal dibangunin, kan. Itu udah bangun, udah nangis-nangis dari tadi. Saya kaget gitu ya, itu saking udah capek gitu, udah terlelah. Tetapi saudara, ini kita melihat bagaimana Tuhan kita yang kita sembah. Dia Allah yang baik, dia Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Dia tidak pernah tertidur menjaga saya dan saudara setiap saat, setiap waktu. Kembali lagi saudara kepada diri kita. Apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Nah sekarang apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Setiap saat dalam hidup kita. Apakah benar-benar kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Karena kita meyakini bahwa Tuhan yang menjaga kita. Itu saudara jadi pertanyaan. Apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Jadi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu capek, saudara. Mikirin. Tuhan menjaga kita, gitu kan? Pernah saudara salah satu teman, dia bukan agama Kristen, teman saya. Dia suka WA setiap saat. Dan walaupun dia agama Islam, tapi senang banget saudara makan babi. Ya, setiap datang, setiap kita kumpul gitu, yang ngomongin dia melulu, saudara. Kita bingung. Kita aja yang memang bisa makan gitu ya. Nah, dia bilang, aduh di mana ya jual ini ya, di mana ya? Kepengen banget mau makan. Saya bingung. Dia ajak teman-temannya, yang namanya Ahmad, ya, yang rajin sholat, dia ajakin, enak loh. Sama dia. Nah, dia suka sharing-sharing sama saya, ya karena dia memang saya tahu bagaimana dia terus anaknya. Dia pernah bilang begini sama saya, Miss, saya bingung sama Miss. Kenapa? Saya bilang begini, kayaknya nggak pernah susah gitu. Masa sih? Saya bilang gitu. Kamu tahu dari mana katanya? Kayaknya senyum aja, ketawa. Saya bilang, saya waktu dia udah ngomong-ngomong gitu, udah selesai. Saya bilang, tahu operasi. Dan kayaknya saya juga bingung tiap saat ketemu gitu, kayaknya senyum aja gitu. Senyum aja. Saya bilang saya cuma bersyukur sama Tuhan. Ya itulah kelebihan saya, Tuhan kasih gitu ya. Udah orang tahu, kantong juga udah kosong, ya senyum aja. Tapi saya bilang mau nangis pun emang langsung penuh kantongnya. Kita mau nangis langsung selesai persoalan kita. Atau enggak ya? Enggak selesai. Jadi saya cuma minta Tuhan beri sukacita di hati buat saya supaya saya jadi berkat buat banyak orang. Mungkin saya nggak punya uang lebih untuk membantu mereka ya. Cuma dengan apa yang Tuhan kasih buat saya bisa tersenyum, bisa ngobrol sama mereka. Kenapa? Karena saya memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Tuhan Yesuslah yang memberikan kekuatan kepada saya, menghibur saya sehingga dimanapun saya ada, saya berusaha untuk jadi berkat kepada mereka dengan hanya tersenyum saja. Mau situasi apapun, ya. Pernah saudara kepala sekolah bilang begini sama saya, karena dia marah-marah, ada masalah saudara, tiba-tiba dia masuk, dia ngobrol, udah santai-santai, tiba-tiba dia begini. Cuman satu di sini yang saya nggak pernah saya lihat, nggak pusing katanya. Cuman Miss Molly, dia bilang dari dulu, saya bukan mau sombong, tapi dia bilang, masa sih Miss, kesan pernah juga saya. Gak pernah sadar dulu, gak mau pusing, mau apapun yang terjadi, mau udah ribut kayak apa, diam aja, udahlah berdoa aja. Memang selalu saya berusaha kepada mereka untuk saya bilang, udahlah didoain aja. Dan kata-kata yang selalu saya sampaikan, walaupun saya cuma bilang apapun itu yang dilakukan, Tuhan Yesus memberkati. Dia bilang apapun dan Tuhan memberkati. Jadi mereka sekarang kebiasaan, saudara. Kalau saya mereka ada sesuatu yang dikasih atau apa, saya belum ngomong itu. Kayaknya ada satu Demis yang dirasa ketinggalan. Oh iya. Itu loh, terus baru suka nyambung itu loh yang Tuhan memberkati. Oh iya, saya bilang. Jadi mereka udah terbiasa itu karena saya jadi kepada mereka itu Tuhan memberkati ya. Jadi mau situasi apapun, saya cuma bilang Tuhan memberkati. Ya, gak usah pusing saya bilang. Jadi sekarang kita jalanin aja sambil kita bersorak kepada Tuhan. Tuhan tolong kita. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan kasih karunia itu mungkin yang cuma saya bisa tersenyum dalam situasi apapun.
dalam kondisi apapun, orang lain udah kayak apa, saya cuma berdoa Tuhan tolong supaya saya bisa berkat dimanapun saya ada. Bagaimana supaya ini kita rasakan dalam hidup kita hari lepas hari? Ya sungguh-sungguh ikut Tuhan, bukan hanya sekedar ya begitu aja saya orang Kristen ada juga ke gereja ya saya ke gereja. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan? Apa hanya sekedar saja, saudara? Ya. Perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Kita nggak perlu melihat menilai orang lain, tetapi marilah kita koreksi diri kita. Apakah saya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau belum? Sehingga kita sungguh merasakan ya bahwa saya benar berjalan bersama dengan Tuhan dan saya rasakan pertolongan Tuhan itu. Nggak hanya sekedar kita katakan, saya dengar firman Tuhan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasakan penjagaan Tuhan, kita merasakan bahwa Tuhan itu menaungi akan kehidupan saya. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi benar-benar kita harus uji kehidupan kita di hadapan Tuhan bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita sungguh merasakan penjagaan, perlindungan Tuhan, naungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan penjaga, penaung hidup yang kekal di dalam hidup kita. Yang kalau kita melihat bagaimana kehidupan Ayub dalam penderitaannya, di tengah-tengah penderitaannya dia bersetia pada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan pulihkan dan dia menikmati berkat-berkat Tuhan yang sangat biasa. Ya. Kita tidak melihat dari berkat-berkat materi dulu, saudara, tetapi bagaimana ketika Tuhan menyatakan berkatnya di dalam kehidupan kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, ketenangan di tengah-tengah pergumulan hidup, ya, kedamaian di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Baik itu saudara dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita terus lakukan itu. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua hari ini boleh dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau rela menderita, menyerahkan nyawamu di kayu salib, rela menderita demi memberikan keselamatan bagi kami, orang-orang yang berdosa. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelum roti ini masuk ke dalam tubuh kami, biarkannya Tuhan boleh ingatkan kami, sadarkan kami betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Engkau rela menderita karena mau memberikan anugerah keselamatan buat kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami menyadari banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam diri kami, banyak dosa yang kami perbuat di depan Tuhan. Ampuni kami. Kami yang terpecah-pecah, terpisah-pisah dari persekutuan dengan Tuhan. Tolong kembali ingatkan kami Tuhan. Kami terus mau datang kepada Tuhan dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan makan. Kami memohon kepadamu, biarkannya Tuhan yang terus perbarui hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit. Kami percaya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit kami di dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan beban, datang dengan persoalan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup pulihkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan meminum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita. Haleluya. Mereka perlu bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak kami yang sedang bekerja, berkati pekerjaan mereka. Anak kami yang sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan juga pertemukan mereka dengan pekerjaan yang baik. Anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan anak kami dengan pasangan hidup jodoh yang bersama kepada Engkau, yang membawa mereka semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami yang hadir pagi hari ini juga Tuhan tak lepas dari segala pergumulan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, dan Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, curahkan berkat-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang buntu jalannya Tuhan bukakan jalan. Tuhan, inilah kami yang hadir pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pagi hari tidak ada bersama-sama kami. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Mungkin mereka sedang beribadah di tempat lain. Mungkin mereka juga ada yang sakit tanpa kami ketahui. Tuhan pulihkan Bapak. Bagi yang malas Tuhan, ingatkan mereka Bapak, bahwa hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan
kami berketenangan Bapa. Mungkin mereka juga ada yang mengalami akar pahit kekecewaan, sakit hati yang menghalangi mereka untuk datang menghampiri-Mu. Tuhan angkat itu semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak ingat kami anak-anak muda datang menghampiri di pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh menaikkan doa kami, Engkau yang berjalan atas hidup kami, Engkau berikan jawaban yang pasti bagi kami. Berikan kami hati yang sabar untuk menanti jawaban dari Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih, cuma Tuhan saya udah berdoa begini. Bapa terima kasih. Percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Mau menyerahkan untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam penata layanan hari ini, dalam bentuk apapun pelayanan yang kami lakukan. Memohon Tuhan terus berkati kami dan pakai kami. Terlebih lagi setiap hari, dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai, dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah, dan Allah akan menyinari engkau dengan kasih setianya. Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.